Pada part sebelumnya, Mewol yang akan membunuh Tang Haran dihentikan oleh pemimpin sekte Emei. Dan hal itu membuat Mewol menjadi sangat kesal. Dia berteriak meminta pemimpin sekte Emei untuk tidak menghentikannya. Sembari masih menginjak Tang Haran yang gemetar kesakitan. Dia berteriak berkata, dia tak pantas untuk hidup setelah menyelamatkan Venom Dragon. Dia harus dibunuh. Mendengar itu merasa frustasi, pemimpin sekte Emei memegang kepalanya, menghela nafas dan berkata, Mewol. Tapi sebelum dia melanjutkan kalimatnya, Mewol berteriak berkata, aku tak akan kompromi kali ini. Dan ketika dia mengatakan hal itu, pemimpin sekte Emei melemparkan kepalan tangannya. Tapi Mewol masih melanjutkan, aku akan bunuh dia dengan tanganku sendiri. Dan saat itulah kepalan tinju pemimpin sekte Emei mendarat di wajah Mewol, membuat Mewol terpental. Walaupun pukulannya terlihat pelan, tapi dampaknya sangat kuat. Melihat hal itu, Tang Haran sangat terkejut akan kekuatan ketua sekte Emei. Bahkan sampai membuat Mewol yang terpental menembus tembok, membuat tembok yang tebal itu berlubang. Lalu Mewol yang masih marah mencoba berdiri dan berteriak, memanggil ketua sektenya. Dia bertanya, apa yang Anda lakukan? Merespon itu, pemimpin sekte Emei dengan santai berkata, ini tidak baik, aku yakin. Aku sudah bilang padamu, kalau kau tidak punya izin dariku, sejak kapan kau jadi pemberontak seperti ini? Sembari mengatakan hal itu, pemimpin sekte Emei mengeluarkan aura Buddha yang sangat besar di belakangnya. Dia melanjutkan, apakah ini karena aku terlalu lunak denganmu akhir-akhir ini? Melihat hal itu, membuat Mewol menjadi ketakutan. Lalu terbata-bata dia berkata, tapi ini artinya aku akan membuatmu malu lagi. Bahkan jika kau orang yang menghentikanku, aku tak bisa. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tamparan pemimpin sekte Emei mendarat di pipinya, membuatnya memuncratkan air liur dari mulutnya. Merasakan hal itu, dia masih berteriak marah berkata, ketua sekte. Tapi pemimpin sekte Emei menamparnya sekali lagi, dan lagi. Pemimpin sekte Emei memukulnya berkali-kali lalu berkata, sepertinya kau masih belum sadar. Aku sudah bilang, jangan sampai terbawa emosi. Pemimpin sekte Emei menampar Mewol berkali-kali tanpa ekspresi, lalu melanjutkan, jika kelakuanmu seperti ini, apa yang akan orang lain pikirkan tentang sekte Emei? Lalu setelah dia berhenti menampar, Mewol tersungkur, bersujud ke arahnya. Melihat hal itu, dia berkata, aku perlu seseorang yang akan bertanggung jawab atas kaburnya Venom Dragon. Itulah kenapa aku melarangmu jangan membunuh Lady Tang Haran. Venom Dragon sudah lari. Kalau kita menghabisi orang yang menolongnya, bukankah Hades akan menyalahkan kita terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar itu, Mewol hanya terbatuk. Lalu pemimpin sekte Emei mendekati Tang Haran yang terlihat sangat kesakitan. Pemimpin sekte Emei berkata, sungguh sayang sekali, ternyata mereka punya perasaan satu sama lain. Pemimpin sekte Emei menatap ke arah Tang Haran lalu melanjutkan, dikarenakan Venom Dragon, orang yang kau rela pertaruhkan hidupmu, sayang sekali. Mungkin akan lebih baik jika dia tidak berencana untuk kabur. Jika dia sukses melarikan diri, akan ada pertumpahan darah di Sichuan. Mendengar itu, lagi-lagi Mewol berteriak berkata, aku akan mengejarnya, aku akan menemukannya, mematahkan tulang rusuknya dan membawanya kembali. Mendengar itu,
Pemimpin sekte Emei melirik ke arahnya, berkata, "Miawol, kita justru menantikan pertumpahan darah itu. Buat apa kau mencari Venom Dragon kembali?" Mendengar itu, Miawol hanya terdiam. Lalu Tangharan terbata-bata berkata, "Apa tadi itu? Rencana sekte Emei?" Merespon itu, pemimpin sekte Emei tersenyum dan berkata, "Camkan ini di kepalamu. Jika kau mau selamatkan Venom Dragon, kau sebaiknya tutup mulutmu rapat-rapat." Tapi selagi pemimpin sekte Emei mengatakan hal itu, Tangharan jatuh pingsan. Lalu kita dibawa kembali ke tempat kebakaran. Di sebuah gedung, kaki seseorang terlihat. Itu adalah kaki Hades. Dia mondar-mandir seperti orang yang gelisah. Melihat hal itu, nenek Tangharan berkata, "Ya ampun, sudah cukup lama sejak aku melihatmu frustasi dan tidak bisa memutuskan sesuatu, saudaraku." Mendengar itu, Hades bertanya, "Bagaimana tidak? Isu ini sudah menyebar di mana-mana. Bahkan jika aku mencoba menghentikan orang-orang untuk membicarakannya, aku yakin seluruh orang di Jianggu sudah tahu soal ini. Seluruh tempat ini sudah kacau balau, tapi si brengsek itu tidak ada dimanapun. Semuanya sungguh misteri." Mendengar itu, kakaknya tertawa, lalu berkata, "Bagaimana jika aku menanggung kesalahan ini dan membiarkan orang-orang mengkritikku? Bagaimana jika begitu?" Wanita itu adalah kepala kelantang Sichuan sebelumnya, Madame Plum Blossom, Tang Guiok. Mendengar itu, Hades bertanya, "Kau pikir aku seperti ini karena aku takut terhadap kritikan? Gudang arsip sudah terbakar menjadi debu. Kita tak bisa menampik tentang itu." Mendengar itu, Guiok bertanya, "Kalau begitu, apa masalahnya?" Mendengar itu, Hades dengan wajah yang marah berkata, "Kalau kita sudah kehilangan gudang arsip, maka setidaknya kita harus menemukan bajingan itu dengan tangan kita sendiri. Aku mengurungnya di gudang arsip merupakan bagian tes untuknya agar dia menunjukkan kemampuannya. Bahkan jika caranya membuatku murka, dia telah membuktikan dirinya. Jadi aku bisa menjinakkan orang itu untuk menjadi sesuatu yang berguna." Merespon itu, Guiok berkata, "Tapi bukan hanya kau yang gagal menjinakkannya. Dia benar-benar memutus hubungan yang kau ikat padanya." Mendengar itu, membuat Hades semakin marah berkata, "Aku takkan melepaskan hal ini, khususnya Haran. Aku tak akan memaafkannya karena membantunya kabur." Merespon itu, Guiok berkata, "Kalau kau memikirkannya, bukankah semua ini karena rencana Manggyo? Dia meninggalkan tugas yang berbahaya untuk Haran, sementara dia malah kabur begitu saja." Mendengar itu, Hades berteriak berkata, "Itulah kenapa ini menjadi masalah. Keturunan kelantang jatuh terperangkap dalam tipuan bodoh. Kita harus gimana menangani Haran kalau sudah begini, karena kau mengetahui aturan klan lebih baik dariku. Mari kita dengar apa yang ada di kepalamu." Mendengar pertanyaan itu, Guiok terdiam, lalu dia berkata, "Hukuman yang layak sesuai perundang-undangan harus diterapkan kepada orang yang mengkhianati klan. Tidak peduli jika dia keturunan klan sekalipun. Jadi, karena sudah membantu Venom Dragon melarikan diri, melawan hukum di klan, dan kejahatan karena mengancam nyawa The Soul Flight, nyawa keluarga, demi orang luar, kau akan ditempatkan di penjara ini." Guiok berkata kepada Tangharan yang sudah di dalam sel tahanan. Lalu dia melanjutkan, "Dan karena kau tidak mampu mengendalikan emosimu sendiri setelah menaruh hati pada Venom Dragon, kau harus terus memakai mahkota dan jubah ponik sebagai bentuk pengampunan sampai Venom Dragon ditemukan."
Jika kami bahkan tidak bisa melakukan hal ini, reputasi Kelantang akan jatuh luluh lantak." Lalu dia memanggil Haran dan berkata, "Haran, terimalah hukumanmu dengan baik. Itulah tanggung jawabmu sebagai seorang yang lahir untuk pengorbanan klan." Merespon itu, Haran terlihat lesu berkata, "Baiklah, Nyonya." Lalu Gwiok meninggalkan Haran sendirian di dalam sel tahanan. Setelah beberapa saat kemudian, Haran tiba-tiba tertidur di lantai. Dia berkata, tersangka yang memakai baju pengantin, "Aku benar-benar menjadi pengantin bernasib sial." Lalu dia kepikiran dengan jin jagang, Venom Dragon. Dia bertanya, "Petarung jin, apakah dia baik-baik saja?" Lalu dia bergumam, "Demi sebuah balas dendam, kau menjadi lelaki yang rela membakar dirimu sendiri. Awalnya aku hanya kagum padamu karena aku tak bisa mengerti kenapa kau sampai sejauh ini dan kenapa kau sangat putus asa. Dan tidak peduli dengan pertarungan apapun, kau tetap melawan tanpa putus asa. Begitu aku melihat perbedaan di antara kita berdua, aku mulai kasihan padamu. Lalu aku menjadi penasaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Setelah mendengar ceritamu, aku mulai berharap kau menemukan kebahagiaan. Tapi saat kau mengatakan Kelantang terlibat dalam semua insiden itu, dan saat kakekku berkata, "Benar, aku yang memerintahkan mereka." Mendengar itu, sesuatu yang merenggut kebahagiaanmu ternyata adalah klanku yang aku sudah bersumpah untuk setia padanya. Aku adalah musuh bebuyutanmu dari awal. Menggumamkan hal itu membuat Tangharan meneteskan air mata. Lalu dia melanjutkan, "Aku bahkan tak berhak mengharapkan kebahagiaanmu. Membantumu kabur adalah hal terakhir yang bisa aku lakukan untuk membayar dosa klanku. Kau tidak seharusnya terjebak di sini. Kau yang sudah hidup dengan penuh luka dan kesedihan sepanjang hidupmu, setidaknya harus dihargai keberadaannya." Lalu Tangharan terdiam sejenak dan melanjutkan, "Namun ternyata ditinggalkan sendirian di sini membuatku merasa agak kesepian." Tapi tiba-tiba seseorang memanggil namanya, "Lady Haran." Mendengar itu membuat Tangharan membelalakkan matanya. Dia melihat bayangan seorang pria di luar jeruji besi. Melihat itu dia berkata, "Tidak mungkin, petarung jin." Ternyata itu adalah Jagang Jin. Melihat itu adalah Jagang Jin, dia bertanya, "Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana bisa kau ada di sini?" Merespon itu, Jagang Jin tersenyum dan berkata, "Aku meninggalkan jejak dan membuatnya tampak seperti aku sudah kabur. Tapi aku sebenarnya bersembunyi saat pendirian Kelantang. Karena yang lain tidak tahu kalau aku tidak bisa menggunakan Kinggong, mereka mungkin berpikir kalau aku sudah sangat jauh. Saat mereka mencoba memadamkan api, aku mencari tahu di mana bangunan yang berbeda dalam pendirian. Dan saat aku mendengarkan kalau kamu dipenjara di sini, aku menyamarkan diri menjadi penjaga agar bisa ke sini." Mendengar itu, Tangharan berteriak berkata, "Bukan itu yang aku tanyakan. Kenapa kamu malah kembali ke sini? Kenapa kamu tidak melarikan diri?" Merespon itu, Jagang Jin berkata, "Karena aku pasti akan langsung tertangkap. Meskipun melarikan diri, kemungkinanku bisa bertahan hidup lebih besar jika aku tetap di sini. Dan aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." Mendengar itu membuat Tangharan terkejut, membelalakkan matanya.
Pipinya memerah, tapi dia hanya bisa terdiam. Lalu Jagangjin melanjutkan, di hari pernikahan kita, ketua sekte Emei bilang padaku, apapun itu target balas dendamku, mau itu seseorang, kelompok, atau bahkan pemerintahan. Beliau menasehatiku agar tidak terlalu terobsesi dalam balas dendam jika sudah ada di depan mata, dan untuk melihat target balas dendamku sebenarnya yang ada tepat di depan wajahnya. Dan sebelumnya, Pyeonbok juga mengatakan hal yang sama, kalau aku tidak boleh berpikir kalau kelompok hanyalah sebuah kelompok, karena di dalam kelompok ada nyawa lain. Kamu adalah bagian dari kelantang yang aku anggap sebagai musuhku. Tapi kamu tidak terlibat dalam pemusnahan sekte obat. Kamu merasa bertanggung jawab pada kejadian itu, dan bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk menolongku. Karena itulah kenapa aku memutuskan kalau aku tidak bisa meninggalkanmu. Mendengar itu, Tangharan masih terdiam. Lalu tiba-tiba tubuhnya gemetar. Dia berkata, akan lebih baik jika ada alasan lain. Tapi jawaban itu adalah jawaban yang tentu saja akan kamu katakan. Lalu Tangharan menundukkan kepalanya. Meneteskan air matanya, dia berkata, terima kasih karena tidak melupakanku, tidak membuangku, meski aku sudah tidak berguna lagi. Mendengar itu, Jagangjin tersenyum menatapnya. Lalu tiba-tiba, Tangharan berteriak. Mendengar teriakan itu, membuat Jagangjin bertanya, ada apa? Lalu sembari tersenyum, Tangharan berkata, ini karena aku ada di posisi yang sama dalam waktu yang cukup lama. Kakiku kram. Mendengar itu, Jagangjin menghela nafas tersenyum ke arah Tangharan. Lalu Tangharan berkata, kakiku cukup besar untuk seorang wanita. Jagangjin sudah masuk ke dalam sel dan memijat kaki Tangharan. Sembari memijat, Jagangjin berkata, aku tidak tahu karena aku tidak memperhatikan kaki wanita sebelumnya. Merespon itu, Tangharan menatap Jagangjin berkata, aku rasa akan aneh kalau kamu melakukannya. Lalu Tangharan terdiam menatap Jagangjin. Pipinya memerah. Dia berkata, apa kamu tahu apa artinya bagi wanita yang memperbolehkan pria menyentuh tubuhnya? Merespon itu, dengan wajah datar Jagangjin berkata, aku tahu. Mendengar itu membuat Tangharan terkejut, lalu bertanya, kau tahu? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain menikahimu sekarang. Merespon itu, Jagangjin berkata, ya, aku ingat itu alasan kenapa kita datang ke sini. Lalu Tangharan yang tersipu membuang pandangannya berkata, iya, jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mereka akan segera sadar kalau kamu ada di sini. Sejujurnya sangat luar biasa karena kamu masih belum tertangkap. Merespon itu, Jagangjin berkata, mereka sudah melihatku, tapi aku membunuh semua penjaga. Jadi hanya aku yang tersisa di penjara ini. Orang yang di luar mungkin akan segera sadar kalau hal yang aneh sedang terjadi sekarang. Tapi entah karena mereka waspada terhadapku, atau mereka mempertimbangkan sesuatu agar apa yang terjadi di pavilion arsival tidak terjadi lagi. Mendengar itu, Tangharan bertanya, kalau begitu, bukannya kita terjebak di sudut? Bukan berarti ada semacam jalan rahasia di sini yang tidak aku ketahui? Merespon itu, Jagangjin membenarkan, lalu berkata, aku sudah melihat struktur tempat ini, tapi tidak ada hal semacam itu. Akan tetapi, aku menemukan ini. Jadi, jangan khawatir, kita pasti bisa keluar dari tempat ini. Melihat ke arah Jagangjin, Tangharan lagi-lagi diam.
Lalu dia menghela nafas dan berkata, "Ini aneh sekali. Biasanya aku akan berpikir ini mustahil. Tapi aku merasa lega hanya dengan mendengar kata-katamu." Lalu melihat tangan Jagangjin, Tangharan bertanya, "Itu?" Merespon Tangharan, Jagangjin mengangkat tangannya dan berkata, "Ini ada di dalam gulungan yang kamu berikan padaku. Aku tidak tahu bagaimana menggunakannya, jadi aku menyimpannya." Merespon itu, Tangharan berkata, "Itu dinamakan Soul Flight Trade. Itu sama seperti Scale Rainwave milikku. Itu salah satu dari 10 senjata Great Divine yang dimiliki oleh Klantang. Coba kamu lihat cincin itu." Mendengar itu, Jagangjin melihat tangannya. Lalu Tangharan melanjutkan, "Kalau kamu memasukkan energi internal ke dalamnya, benang tipis yang tidak terlihat oleh mata akan keluar dari sana. Benang itu lebih tajam dari pedang ahli bela diri manapun dan akan memotong apapun yang disentuhnya. Bahkan seni bela diri seperti Iron Skin atau Golden Gong Resonance tidak akan bisa menahannya. Sekarang itu adalah senjatamu, karena sepertinya kita masih punya waktu. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Aku juga akan mengajarimu beberapa seni bela diri Klantang untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu yang darurat." Mendengar itu, Jagangjin mengepalkan tangannya tapi hanya terdiam. Sedangkan di kantor Patriark Klantang, Hades berkata, "Apa kau bilang bajingan itu ada di penjara sekarang?" Merespon itu, bawahannya berkata, "Sepertinya begitu. Beberapa penjaga kita pergi untuk pergantian waktu dan menemukan penjaga yang harusnya menjaga telah tergeletak di lantai, serta ada laporan kalau beberapa jenis racun digunakan di pintu masuk penjara. Mereka juga merasakan hawa keberadaan orang lain di dalam penjara. Dia mungkin masih di sana." Mendengar itu, Hades meremas kertas yang dipegangnya, lalu berkata, "Jadi seperti itu. Tidak heran kita tidak bisa menemukannya, meski sudah bersusah payah mencarinya di seluruh Sichuan." Lalu dia bergumam, "Tapi kenapa dia bersembunyi di penjara dari semua tempat? Jangan bilang karena dia punya perasaan tidak berguna kepada Haran. Apapun alasanmu, kali ini tidak akan berjalan sesuai keinginanmu." Lalu di pintu masuk penjara Klantang, Hades dan bawahannya sudah berkumpul di sana. Hades menyapa seseorang berkata, "Kau juga datang ke sini." Merespon itu, ternyata dia adalah adik Hades. Dia berkata, "Kakak, kau datang juga ke sini." Merespon itu, Hades berkata, "Kenapa kau mempersulit dirimu dengan datang ke sini?" Merespon pertanyaan Hades, adiknya berkata, "Jika orang itu adalah menantu yang kau perhatikan, aku pikir setidaknya aku harus melihat seperti apa rupanya." Mendengar itu, Hades menghela nafas lalu berdeham dan berkata, "Tapi sepertinya dia tidak berniat keluar. Dia mungkin melakukan protes mencoba membuatku datang ke sini." Lalu terlihat marah, Hades melanjutkan, "Jika tidak, kenapa dia menerobos masuk ke penjara terang-terangan? Siapa sangka dia akan mengetuk pintu rumahku, membuatku sangat kesal." Hades mulai mengeluarkan auranya yang sangat dahsyat dan menghentakkan kakinya, membuat penjara bawah tanah menjadi bergetar. Melihat hal itu, Jagangjin dan Haran terkejut berkata, Ini adalah kakekku." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku pikir situasi yang kita perkirakan telah terjadi. Kita harus pergi sekarang." Tentang apa yang akan terjadi, mungkin kamu akan sulit untuk menyaksikannya. Lalu Jagangjin bertanya kepada Tangharan,
apakah kamu percaya padaku?" Merespon itu. Dengan tegas Tangharan berkata, "Aku percaya padamu." Lalu mereka berdua terdiam saling menatap satu sama lain. Sedangkan di luar, Hades masih mengeluarkan auranya yang sangat pekat. Dan tiba-tiba, pintu gerbang penjara terbuka. Melihat hal itu, adik Hades berkata, "Kakak." Mendengar hal itu, Hades mengiyakan. Lalu gerbang terbuka semakin lebar. Lalu Hades menghela nafas dan berkata, "Aku datang sesuai permintaanmu. Tidak peduli trik macam apa yang akan kau gunakan kali ini." Hades terlihat sangat marah, tapi hanya bisa terdiam penuh tanya. Lalu adiknya memanggilnya dan berkata, "Kakak, itu adalah..." Ternyata yang membuka gerbang bukanlah Jagangjin dan Tangharan, tapi banyak tahanan yang ditahan di ruangan tahanan bawah tanah. Lalu ada seseorang yang berjalan di tengah. Melihat hal itu, Hades berkata, "Sialan, mana bajingan sialan itu?" Lalu saat Jagangjin keluar bersama Haran, Hades bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Tapi tanpa merespon, Jagangjin berjalan maju dalam diam. Lalu berkata, "Aku akan membuat kesepakatan denganmu, Hades." Entah apa yang direncanakan oleh Jagangjin, yang pasti dia terlihat sangat yakin.